Kembali lagi bersama kita di Alamiah Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat pilu yang terjadi di Bandung Barat, lebih tepatnya di Desa Tani Mulia, Padalarang. Wah, kenapa tuh ya? Aduh, ini bener-bener parah banget, yang bener-bener miris banget. Dimana telah ditemukan dua kerangka manusia di dalam satu rumah. Kerangka ini kan ada dua, yang satu ditemuin di kamar depan dan yang satu ditemuin di kamar belakang. Kira-kira apa ya penyebab kematian mereka? Langsung aja kita ke ceritanya. Awalnya ada keluarga Bapak Mulyono Chandra, Ibu Indah Hayati, dan mereka memiliki seorang anak bernama Elia Immanuel Putra. Awalnya mereka ini merupakan sebuah keluarga yang harmonis lah. Mereka sangat bahagia. Nah, tapi ternyata itu tidak berlangsung lama. Sehingga entah kenapa di tahun 2016 mereka memilih untuk berpisah. Saat itu Elia baru berusia 16 tahun. Sebelum berpisah nih orang tuanya, ayahnya ini kayak berjanji gitulah ke ibunya sama ke dia. Nanti tenang aja, masalah kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah bakal gua biayain. Berarti masih mau tanggung jawab ya? Tapi seiring berjalannya waktu, ayahnya ini lupa sama janji-janjinya. Bahkan si papahnya ini udah punya pasangan baru loh. Nah, kejadian ini itu bikin Elia jadi kayak galau, depresi. Jadi dia curhat-curhat lah di sosial medianya. Dia upload status yang kayak kalau dibaca tuh cukup kasihan gitu. Kasihan ya. Gimana langsung kita bacain aja ya. Oke. Ingin rasanya mengakhiri hidupku ini. Saat indah itu biarlah jadi kenangan yang tak terlupakan. Suatu saat, aku tak kuat lagi menahan beban ini. Aku akan mengakhirinya dengan cara aku sendiri. Ya ampun. Untuk usia 16 tahun tuh kayak sedih sih. Itu sedih banget sih. Oke, baca lagi. Entah aku bisa berharap ada siapa lagi. Aku ingin melepaskan semuanya kepenatanku, kepedihan hati ini yang tak akan terobati di kemudian hari. Dan hati ini sangatlah sakit dan terlalu sakit. Menghadapi semuanya ini, kadang aku tertawa di balik kepedihanku. Kadang aku berpikir untuk mencari kebahagiaan orang yang bisa lebih menghargaiku, lebih bisa mensyukuri apa yang ada di dalam diriku. Dan tak mengerti rasanya, aku kadang ingin mengulang kembali kebahagiaan itu, tapi tak pernah bisa. Karena si Immanuel ini juga bilang ya bahwa di tahun 2013-nya itu adalah tahun-tahun terindahnya. Jadi mungkin ya di tahun 2013 itu dia kayak ngerasa, wah, ibu bapak gue masih akur, keluarga lengkap, masih bahagia-bahagianya, masih seneng-senengnya. Dan di 2016 mungkin adalah salah satu tahun terberat bagi dia. Benar, dimana sebelum dia mengalami depresi, dia juga mulai ngerasa kayak orang tuanya mulai saling berantem ya, sehingga orang tuanya tuh cuek sama si Immanuel ini. Oke, sekarang mari kita berasumsi ya. Kayaknya nih dari awal pernikahan sampai tahun 2013 itu keluarga mereka baik-baik aja. Sampai pada tahun 2014 mungkin muncullah satu masalah ya. Menurut aku sih kayaknya orang ketiga lah. Dan setelah aku lihatnya sih kayaknya Immanuel sama keluarganya ini itu kayaknya orang-orang ada lah. Karena sering ganti HP, beberapa kali mereka tuh jalan-jalan, gonta-ganti HP gitu loh. Dan ya dari mana lagi masalahnya kalau bukan dari orang ketiga? Itu menurut aku loh ya. Pelakon. Ya, dan gara-gara itu mereka jadi sering cekcok mungkin. Dan gara-gara itu juga Immanuel ini jadi dicuekin seperti kamu bilang tadi, dicuekin. Jadi sering-sering tinggal-tinggal gitu loh. Bisa kita lihat dari postingan dia di tanggal 3 Juli 2016 nih. Kita bacakan aja ya. Dia bikin status kayak gini, stres, nggak ada siapa-siapa. Terus di hari yang sama, dia juga bikin status lagi, hanya handphone yang menemani kesepianku di malam ini. Oh, jadi kayaknya tuh dia kesepian, tapi dia mungkin dicukupi sama materinya. Betul. Terus dia bikin lagi, papa pergi, mama pergi keluar kota. Udah malam ini pengen cari hiburan naik motor ngebut sekencang-kencangnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Immanuel adalah sosok yang sangat haus akan kasih sayang. Selang dari tanggal 3 Juli, kemudian di tanggal 10 Juli dia update status lagi, dan kemungkinan ini terjadi ribut besar nih antara si ibunya dan papahnya. Ini nih bunyi statusnya. Nah, langsung kita bacakan statusnya. Frustasi, pakai emot-emot gitu tuh. Terus ada lagi,
Masalahku sudah banyak Tuhan, jangan tambah lagi masalahku, aku sudah tidak kuat lagi. Semua impianku, semua yang kuharapkan, semua yang kutuju akan musnah seketika. Tanggal 20 Juli si Immanuel ini update status lagi, dimana dia update itu sampai beberapa status gitu. Dimana bunyinya? Dan statusnya itu lumayan banyak lah, tapi kita baca aja salah satunya ya. Jika suatu saat ku pergi untuk selamanya, jangan pernah ada yang mencariku lagi. Aku ingin pergi jauh untuk selamanya. Oh my god, di sini aja dia udah kayak depresi banget gitu loh, ya nggak sih? Betul, dan dia itu kayak butuh tempat buat cerita, tapi dia nggak punya siapa-siapa. Untuk tahun 2017, gue nggak dapat informasi apa-apa nih. Tapi di tahun 2018 tiba-tiba dia bikin status lagi. Dia kayak ngejawab satu pertanyaan di Facebook gitu loh. Berarti bentar, tanggal 2017 itu dia nggak update apa-apa? Oh enggak, dia nggak update apa-apa. Di 2018 baru dia update nih. Kita bacakan ya. Saya menyesal telah, terus dijawab nih sama dia. Dilahirkan ke dunia ini dan menyesal punya ayah yang tidak bertanggung jawab padaku selama 5 tahun. Jadi itu kayak ada pertanyaan terus dijawab sama dia. Ada lagi. Sebentar. Hal tentang saya yang tidak banyak diketahui oleh sebagian besar orang adalah, yang pertama, aku tidak pengen dilahirkan. Yang kedua, aku pengen mati. Yang ketiga, aku selalu merasa sendiri. Yang keempat, aku pengen bersama keluargaku lagi, tapi itu nggak mungkin. Itu suatu hal yang sia-sia. Berarti dia tuh mimpinya masih sama, pengen keluarganya utuh. Iya sih. Dimana sih anak yang nggak pengen keluarganya utuh? Semua itu pasti pengen gitu kan. Dia update lagi nih di bulan September, tepatnya di tanggal 21, dimana dia kan masuk ke jalan-jalan. Ya, dia di situ update-nya apa tuh? Dia suka jalan-jalan, terus dia emang suka kayak ke alam-alam gitu kan. Nah biasanya di postingan dia sebelumnya fotonya tuh cerah-cerah. Nah kali ini dia kayak ke suatu tempat, kayak ke hutan-hutan gitu, dan itu bener-bener gelap karena kan menunjukkan kayak isi hatinya. Wah, gue lagi bersedih, gue lagi kacau, gue lagi pokoknya berantakan banget lah. Jadi dia foto lah, foto-foto di hutan itu. Di foto, di upload, udah gitu dibikin status juga sama dia. Ada nih, sebentar. Aku akan pergi ke tempat yang jauh, jauh dari kebisingan kota. Aku pergi menenangkan hidupku, pergi jauh dari kota, hidup sendirian di hutan. Hidupku sangat terluka dengan dunia ini, termasuk ayahku yang membuat hidup lebih menderita. Selamat tinggal kota, selamat datang forest. Oke, tadi kan udah statusnya yang di hutan-hutan. Terus dia update status lagi. Dia update statusnya itu masih yang tentang kuis pertanyaan gitu. Apa bunyinya? Saya tidak suka saat begitu dia, my father, membuat janji tapi tidak ditepati. Tuh. Jadi dia kayak masih kayak seakan-akan masih mengingat janji ayahnya gitu loh. Nah, akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2018 itu dia memposting status terakhir kalinya di Facebooknya. Statusnya itu dia lagi jalan-jalan di salah satu mall di Bandung, dan ya udah setelah status itu udah nggak ada kabar lagi ya dari si Immanuel maupun ibunya. Udah nggak ada. Terus nih, pada tanggal 29 Juli 2024, Pak Murdoyo ini pergi ke rumah Ibu Haryanti. Kesambet apa? Maksud gue, kesambet apa? Dia tiba-tiba hilang, terus dia balik gitu. Nah, tiba-tiba dia datang nih. Mungkin dia pengen menjalin tali silaturahmi. Dia tuh pengen ketemu lagi nih sama anaknya. Mungkin dia pengen ketemu anaknya doang nih. Mungkin ingin menepati janjinya. Tapi pas sampai di rumahnya, dia lihat tuh, loh kok rumahnya kayak kosong. Rumput liar di mana-mana, pintu pagar pun kegembok. Kayak seakan-akan udah nggak ditempatin. Seakan-akan udah gak ditempatin lama. Terus si Pak Murdoyo ini pergilah ke rumah Pak RT. Terus dia minta bantuan sama warga juga buat ngebuka si rumah ini. Jadi kan si bapaknya ini udah ke Pak RT minta tolong lah ya bukain. Nah mungkin dia ngerasa kayak jangan-jangan anak sama mantan istri gue kenapa-napa nih. Oke, akhirnya mereka masuk ke rumahnya, dan betul aja Pak Murdoyo ini setelah masuk shock dong. Dia melihat dua kerangka manusia, dimana satu kerangka manusia di kamar depan dan satu kerangka manusia lagi di kamar belakang. Yang udah jelas itu si Immanuel dan ibunya. Iya, karena dipertegas lagi dengan penemuan tulisan-tulisan di tembok. Jadi kayak ya gini nih, kita bacain aja ya. Surat untuk Mujoyo. Kalau buat janji, jangan buat janji kalau nggak bisa nepatin janji. Aku mau sekolah, katanya mau bayar aku sekolah, tapi semua itu dusta. Akan kubawa sampai mati semua janji manismu. Jikalau kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu nanti. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan?
yang dari Ciamis yang foto bersamamu itu dipajang di FB Hendra Setiawan. Terus ada lagi nih, jadi si ibunya ini berwasiat ya, kalau misalkan dia meninggal, terus rumah ini mau dijual, hasil penjualannya itu harus diwakafkan ke masjid. Jadi untuk pembangunan masjid. Kalau misalkan diambil alih sama mantan suaminya, tolong warga setempat bantuin. Jangan sampai hasil penjualannya ini disalahgunakan sama mantan suaminya itu. Dia masih mikirin ya untuk uangnya dikemanain gitu, jangan sampai betul-betul diambil sama mantan suaminya. Oke, jadi itu kan kejadian kemungkinan meninggal di 2018. Sekarang udah di 2024. Setelah waktunya udah lama banget ya kan. Bahkan di fotonya aja itu kerangkanya ya udah kerangka ya, banget, udah jadi udah nggak ada jadi gitu. tengkorak. Aku cuma notice satu deh, kayak tetangganya nggak ada yang nanya gitu, nggak ada yang ketok-ketok, nggak ada yang peduli apa gimana sih, kok dia nggak kayak, kok lu nggak keluar rumah lama banget itu gitu. dia. Jadi sebelumnya Ibu Indah ini memang sempat pamit ke tetangganya. Okay. Tetangganya taunya Ibu Indah ini pindah, soalnya dia udah ngucip gembok depan, nggak taunya Ibu Indah ini sama anaknya malah lewat pintu belakang, terus ngunci rumahnya dari dalam. Jadi mereka tuh ngunciin diri di rumah, ngurung diri di rumah. Habis itu udah hilang kontak, Udah hilang. Dan bahkan kita cari tahu pun masih belum tahu nih meninggalnya itu kenapa, atau dengan cara gimana. Itu tuh masih belum ada informasi lebih lanjut. Itulah yang diselidiki sama polisi, yang lagi diselidiki sama polisi, meninggalnya kenapa. Itu tinggal nunggu hasil forensiknya. Bukan nunggu hasil forensik. Jadi tinggal hasil nunggu otopsi. persetujuan dari keluarganya. Ini mau diotopsi atau enggak. Kalau misalkan dari pihak keluarga setuju buat diotopsi, ya udah bakal diotopsi, bakal diselidiki lebih lanjut. Iya sih, kayak kok keluarga lo nggak ada kabar, lo nggak nyariin gitu. Gue aja nggak ada kabar, emak gue nelfon gitu. Itu dia, makanya aku bingung. Tetangga oke lah ya, nggak nyariin oke lah. Ini keluarga, masa keluarga nggak ada yang nyariin atau nggak ada yang ngelapor gitu? Iya sih, karena itu udah lama banget. Atau mungkin mereka pernah datang ke rumahnya, tapi ketok-ketok nggak ada bukain, nggak ada siapa-siapa. Sedangkan rumput udah mulai panjang nih, telepon nggak aktif, bisa nggak? Iya memang, tapi ya gimana ketok-ketok nggak dibukain, orang pintu pagarnya digembok. Ya kan orang juga nggak ada yang notice dia di dalam. Iya itu dia. Ya berarti menurut aku ya, itu emang karena mereka berdua ini depresi aja sih kayaknya. Jadi mereka kayak ngurung diri, mereka merasa kayak hidup tidak ada gunanya lagi, dan mereka akhirnya memutuskan untuk bunuh diri secara perlahan, mungkin secara tidak bunuh kayak gitu. Tapi itu masih belum tahu ya, karena Ya. polisi pun masih belum tahu why-nya. Oke, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kita harus menepati janji. Kalau kita sudah berjanji, harus banget ditepatin. Menurut kamu gimana? Betul. Nah, menurut aku lagi pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa emang ada namanya mantan suami atau mantan istri, tapi nggak ada namanya mantan anak. Ya. Dimana setahu aku, anak itu harus tanggung jawab papahnya dari gede sampai dia usia dewasa. Nah, selain itu ada lagi namanya ujian pernikahan tuh macam-macam ya. Oh iya, pasti. Mungkin di keluarganya ini, mereka ini diujinya adalah masalah kesetiaan. Benar kan? Gitu sih kalau menurut aku. Iya, pokoknya setia itu adalah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Setia itu wajib, setia itu mahal. Oke. Benar nggak? Betul. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita horor, sedih, lucu, atau apapun itulah, bisa kalian langsung aja DM ke Instagram kita. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Alam Mia Channel. Bye-bye. Bye.